ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. Penghafal Al-Quran yang ingin dikatakan sebagai ahli Quran, sebagai hafil, sebagai kalkulator Al-Quran, dan saya berpesan, menghafal Al-Quran bukan untuk menjadikan Al-Quran sebagai kalkulator. Ini harus dinasihati. Bukan tujuan menghafal Al-Quran, hafal ayat sekian, hafal nomor ayat sekian, bukan tujuan. Nih, saya sejelas mungkin, bukan tujuan. Ya, tetapi lihat perkataan Al-Fudail bin Iyad rahimahullah, innallaha anzalal qur'ana liyu'mala bih fattakhadha an-nasu qira'atahu 'amala. Sesungguhnya Al-Quran diturunkan untuk diamalkan, tetapi manusia menjadikan bacaannya sebagai amalan. Paham maksudnya enggak? Al-Quran itu diturunkan sebagai untuk dibaca agar diamalkan. Yang terjadi sekarang, Al-Quran dihafal habis-habisan, itu dianggap sebagai amalannya. Makanya saya tidak terlalu excited bahasa anak muda sekarang. Kalkulator Al-Quran bisa hafal dari belakang, kemudian bisa tahu. Ini mohon maaf, saya tidak menyinggung siapa-siapa. Demi Allah saya tidak menyinggung siapa-siapa. Allah lebih mengetahui. Ya, tahu baris sebelah kanan paling atas sekian ayatnya, baris sebelah kiri paling bawah sekian. Enggak. Al-Quran bukan itu tujuannya. Tujuannya untuk apa? Diamalkan. Makanya Abdullah bin Abbas mengatakan, ta'allamna asyra ayatin. Kami belajar 10 ayat. La natazawaju anha, kami tidak mendahului 10 ayat tersebut sebelum kami tahu apa maknanya, apa sebab turunnya, dan sebelum kami mengamalkannya. Itu para sahabat radhiyallahu anhu. Sekarang terbalik. Ya, dan itu harus diingatkan. Dan biasanya yang mengingatkan biasanya dibenci, dikira macam-macam, dikira iri dan semisalnya. Allah al-umur bimaqasidih. Paham ya para ikhwan? Nah ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Orang yang menghafal Quran demi syafaat, maka dia akan di akhirat dikatakan yuqalu li sahibil Quran iqra wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilaka inda akhiri ayatin taqra'uha. Orang yang hafal Quran demi agar mendapat syafaat nanti di hari kiamat, maka dikatakan kepadanya, bacalah sesuai dengan hafalanmu dan naiklah 1 derajat. Bacalah pelan-pelan dan naiklah. Sesungguhnya kedudukanmu terakhir adalah sesuai dengan banyaknya hafalanmu. Adapun yang niatnya menghafal Al-Quran adalah karena dikatakan sebagai hafidh Quran, sebagai kalkulator Al-Quran dan semisalnya, maka perhatikan baik-baik. Dikhawatirkan orang ini nanti masuk ke dalam hadis Rasul riwayat Bukhari. Dikhawatirkan, saya tidak mencap ya, dikhawatirkan. Lihat bahasa saya. Masuk ke dalam hadis riwayat Bukhari, awwalu man tusa'aru bihin nar yaumal qiyamah. Orang yang pertama kali akan dipanggang di dalam api neraka pada hari kiamat. Itu orang yang membaca Al-Quran liyuqala qari, agar dikatakan sebagai ahli Quran, hafidh Quran. Ini juga pelajaran kepada anda para penghafal Quran, anak-anak anda yang menghafal Al-Quran. Tujuan menghafal bukan tujuan, tetapi dia sarana untuk bisa memahami agar bisa mengamalkan. Garis bawah itu baik-baik. Menghafal bukan tujuan, tetapi sarana untuk bisa memahami dan mengamalkan.